Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal busra wa anzala alaihil kitabal mustabina hudan wa dzikra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qalu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis atau kama qala. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita kali ini di masjid ini menjadi salah satu bukti iman dan Islam kita masih terpelihara dengan baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu bukti syukur kita atas nikmat Allah yang kita nikmati selama ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, seyakin-yakinnya sebagai orang yang beriman, kita nanti di akhirat akan dimasukkan surganya Allah. Karena ini jaminan dari Allah langsung dari firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Itu ayat yang mungkin kita sudah banyak hafal karena sering didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ayat didahului dengan taukid. Innal ladzina qalu, sesungguhnya atau sungguh orang yang dia berucap Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya bitauhidillah, mengesahkan Allah sebagaimana di dalam ayat Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah semua kita yakin dan percaya seyakin-yakinnya di dalam hati kita yang paling kecil bahwa kita hanya bertuhan Allah. Kalau itu kita sudah mantap di dalam hati kita, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Artinya terus menerus kita pegangi keyakinan kita itu sampai nanti meninggal dunia, maka disediakan surga oleh Allah. Melalui malaikatnya nanti kalau sudah sakaratul maut, kita semua nanti akan mengalami sakaratul maut. Bukan insya Allah, udah pasti. Biasanya kan segala sesuatu yang akan datang kita dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah. Tapi kalau akan mati itu gak usah insya Allah, karena udah pasti. Kalau ada orang insya Allah saya kawin lagi, ya itu insya Allah. Tapi kalau saya nanti mati itu gak usah insya Allah, karena semua orang pasti mati. Dan itu melalui proses namanya sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu, malaikat akan membisikkan kepada orang yang beriman, yang istiqomah dalam imannya, dalam tauhidnya tadi,
Wabshiru bil jannati allati kuntum ta'dun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan mengingkari janjinya. Jadi Allah kalau sudah berjanji akan memasukkan surga orang yang beriman, maka semuanya akan masuk surga. Biiznillah, dengan izin Allah. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, ayat ini memantapkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara iman kita. Jangan sampai iman kita ini payah, jangan sampai iman kita ini sakit. Karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa berlebih, bisa berkurang. Ya, seperti hari ini, insya Allah iman kita semua yazidu. Semangat kita datang ke masjid, semangat kita untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Ini adalah salah satu bukti bahwa iman kita sedang yazidu, sedang bertambah. Tetapi kadang-kadang wayang kusu, iman itu lemah, letoy. Ya, fisik juga kadang-kadang kan begitu. Ya, kadang-kadang grafiknya naik, kadang-kadang grafiknya turun. Kalau pengen jelas, kalau kita di rumah sakit biasanya dimasukkan ke layar monitor komputer, kita bisa lihat bagaimana grafik kesehatan kita. Kadang-kadang naik yang tinggi, kadang-kadang turun, drop. Kalau sudah turun sama sekali, drop, ya biasanya dipanggilin dokter. Suster udah pada sibuk manggilin dokter, dipompa dadanya, dicek masih hidup atau enggak. Ini kalau fisik, Bapak dan Saudara sekalian. Iman juga begitu. Kadang-kadang iman itu bisa drop. Nah, oleh karena itu Nabi pernah menginformasikan bahwa orang yang sedang berbuat dosa itu biasanya imannya lagi drop. Ada yang mengatakan imannya lagi hilang. Jadi imannya lagi hilang, maka dia berani berbuat dosa. Tapi sekurang-kurangnya drop iman itu. Oleh karena itu kita berusaha sekuat tenaga kita, hati kita, untuk tetap meyakini bahwa kita bertuhan Allah sampai akhir hayat kita. Kalau itu sudah kita pegangi, insya Allah surga menanti kita. Itu ayat yang ini, jadi jaminan masuk surga. Kemudian ayat yang kedua, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Orang masuk surga itu nggak sendiri-sendiri, Pak. Jadi orang masuk surga itu rombongan. Di situ dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Tadi yang kita sambungkan dengan innal ladzina qalu rabbunallah tadi itu. Ini masih ada ketersambungannya, ada keterkaitannya. Orang yang bertakwa kepada Tuhannya, dia diantarkan oleh malaikat, ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati, menuju surga zumara, dengan berombongan-rombongan. Jadi jangan kebayang, Pak, kalau kita masuk surga itu sendiri-sendiri. Kalau kita punya keluarga, ya kita ajak semua keluarga kita, istri kita, anak cucu kita bareng sama kita. Kalau kita punya guru, ikut guru kita semua, imam kita. Itu zumara, rombongan. Jadi nggak ada orang, ya kalau kita ini Bapak dan Saudara sekalian yang sudah pernah pergi haji bisa merasakannya. Orang pergi haji itu nggak ada sendiri-sendiri, kecuali yang dia non kloter, ya non reguler, itu bayar sendiri, ngajir sendiri. Tapi yang resmi orang pergi haji yang reguler itu, baik plus ataupun yang biasa, itu rombongan. Makanya ada kloter 1, kloter 2. Sebentar lagi Bapak dan Saudara sekalian yang sudah terdaftar nanti akan terpanggil. Mudah-mudahan tahun ini akan berangkat ibadah haji. Dan itu nanti masuk dalam rombongannya masing-masing. Dan di pesawat itu ada rombongannya. 40 orang satu ketua rombongan, 10 orang satu ketua regu. Rombongan besar satu pesawat namanya ketua kloter. Itu kan sistem manusia, manajemen manusia, untuk mengatur bagaimana bisa berangkat haji dengan baik. Nah,
Kita bayangkan nanti di akhirat masuk surga itu juga begitu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kita punya ketua rombongan, guru-guru kita yang mengajari kita, yang mengantarkan kita untuk mendapatkan hidayah dan bisa mempertahankan iman dan Islam kita. Dan rombongan yang paling besar adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti masuk rombongannya Nabi Muhammad. Jadi nggak mungkin kita masuk rombongannya Nabi Isa. Saya senangnya kayaknya masuk rombongannya Nabi Isa saja dah, atau Nabi Ibrahim saja. Tidak bisa. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Periodenya memang periode Nabi Muhammad. Kita nggak bisa menghindar. Itu sudah takdir Allah. Jadi kita ditakdirkan Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak semua orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad diakui sebagai umatnya. Tetapi kita yang hadir di tempat ini siang ini insya Allah termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ketua rombongan kita yang paling besar nanti. Jadi ketika kita nanti diantarkan ke depan pintu surga, apa kata penjaga surga? Salamun alaikum tibetun. Kalau bahasa kita, selamat berbahagia kalian. Kenapa? Karena kalian sudah di depan pintu surga. Kita bayangkan kalau kita datang ke undangan, biasanya ada marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Kalau ditulis bahasa Arab. Kalau ditulis bahasa daerah, ada yang Wilujeng Sumping dan lain sebagainya. Ada yang ditulis Sugeng Rawuh. Ini menunjukkan betapa malaikat senang dengan kehadiran kita yang sudah di depan pintu surga. Kalau sudah di depan pintu surga, tidak mungkin Pak kita akan mental lagi. Mental ke neraka itu nggak ada. Bahkan sampai orang yang berjalan ngesot saja, itu orang yang terakhir nanti masuk surga, itu nanti akhirnya juga bisa masuk. Yaitu orang yang imannya paling kecil. Jadi setetes iman dia bawa selama hidupnya. Mungkin selama hidupnya dia premanisme, begajulan istilahnya, keblangsat. Tapi akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Jaminannya Pak, dakhalal jannah. Walaupun imannya hanya setetes, dia akan masuk surga. Tapi yang terakhir, insya Allah kita bukan yang terakhir. Kita akan masuk bersama-sama rombongannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, jangan pernah bermimpi, teman kita biarin bodoh amat masuk neraka. Gak penting buat saya, yang penting saya masuk surga. Tidak bisa. Karena kita butuh teman. Lingkungan yang baik akan mensupport kita masuk surga. Tetapi kita punya lingkungan teman yang tidak baik, maka akan mensupport kita, mendorong kita ke cemplung neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu dikatakan wa kana khulata'u shalihin. Jadi indikator orang baik itu khulata'uhu, pergaulannya sholihina, orang-orang baik semua. Kalau pergaulannya sehari-harinya pemabok, ganjaisme, narkoba dan lain sebagainya, ya naudzubillah. Oleh karena itu fasal an qarinihi, kata Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Jadi kalau Anda pengen tahu identitas seorang, jangan tanya kamu orang baik apa tidak. Kata Syekh Az-Zarnuji, tanyalah fasal an qarinihi, tanyakan pada teman dekatnya. Korin itu teman dekat. Jadi teman dekat itu nanti menjadi sumber informasi. Ya, kalau contoh misalnya kita mau cari menantu, kita selidiki itu teman-temannya. Siapa sih calon menantu saya ini, teman-temannya? Kita tanya, bagaimana ini calon menantu saya, baik apa tidak? Dia akan jujur, dia akan menginformasikan kepada kita. Kalau baik dikatakan baik, kalau tidak baik akan dikatakan tidak baik. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, tadi hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan man ahya sunnati
Barang siapa yang hidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama-sama aku kelak di dalam surga. Jadi Al-Quran, baik ayat yang pertama maupun ayat yang kedua dan hadis ternyata nyambung, Pak. Alhamdulillah kita ini punya pedoman dua. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kita ini diberi dua pedoman oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, ayat-ayat, dan As-Sunnah atau hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah Bapak dan Saudara sekalian, sekedar pengingat buat kita semua. Mudah-mudahan sampai hari ini iman Islam kita baik-baik saja, dan iman kita tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman yang tidak baik, tetapi justru kita terpengaruh hal-hal aura positif yang mempengaruhi iman dan Islam kita, sehingga kita bisa bertahan di dalam akidah Islamiyah, sehingga dimanapun kita berada ibaratnya logam mulia yang berupa emas asli. Kalau emas asli itu dicemplungkan ke comberan, dicemplungkan ke kali, di mana saja diambil tetap emas. Tapi kalau imitasi, kecemplung sebentar di kali atau di comberan sudah berubah jadi hitam atau biru. Demikian juga kita. Insya Allah selagi iman dan Islam kita kuat, di mana saja kita berada, di lingkungan kerja atau di lingkungan warga masyarakat, insya Allah kita tetap kuat iman dan Islam kita, sehingga kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin kana ma'i fil jannah, maka nanti akan bersama-sama Rasulullah berada di dalam surganya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa af'amana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirina ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.